Film kartun adalah salah satu hiburan masa kecil yang nggak pernah bosan buat ditonton berulang-ulang. Kamu bisa nemuin kartun di berbagai media. Hari ini kita akan menebak nama 7 tokoh kartun yang sangat terkenal dan simak juga fakta unik di balik tokoh tersebut. Yuk kita mulai. Tebak nama pertama. Tokoh pertama ini suka sekali makan bayam. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Betul sekali, jawabannya adalah Popeye. Popeye merupakan seorang pelaut yang suka makan bayam supaya bertambah kuat dengan ciri khas pipa cangklong yang selalu berada di mulutnya. Tokoh Popeye sendiri diciptakan pertama kali dalam seri komik strip pada 1929 silam. Pembuatnya adalah Ozzy Chen Segar. Namun rupanya Eze Segar menciptakan tokoh Popeye berdasarkan karakter nyata. Dia membuat Popeye terinspirasi dari seorang pelaut bernama Frank Vigo. Frank merupakan tetangga Eze Segar di kota kelahirannya. Frank sendiri hobi berkelahi jika ada yang menantangnya. Bahkan tak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan Frank. Frank pun menjadi seorang pelaut yang ditakuti di masanya. Satu yang menjadi khas Frank adalah pipa cangklong yang selalu ada di mulutnya. Ciri itu yang kemudian dibuat Eze Segar pada tokoh rekaannya Popeye. Perbedaannya, Frank tak seperti Popeye yang doyan makan bayam. Itulah fakta unik tokoh kartun pertama Popeye. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita lanjut ke tokoh kartun kedua. Tebak nama kedua. Tokoh kedua ini adalah robot kucing dari masa depan. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Siapa di sini yang menjawab Doraemon? Siapa sih yang nggak kenal sama karakter robot kucing asal Jepang ini? Bisa dibilang, Doraemon menjadi tokoh kartun sepanjang masa, penggemarnya juga mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Apakah kamu termasuk salah satu penggemar berat Doraemon? Wah, kalau gitu kamu wajib tahu nih fakta rahasia tentang Doraemon yang baru terungkap. Apa saja ya? Langsung simak yuk. Dulu sebenarnya Doraemon punya telinga, tapi kedua telinganya rusak saat menjadi pengasuh bayi Sewashi yang merupakan cicit Nobita dari abad ke-22. Saat itu ada sebuah robot tikus yang menggigit telinganya dan akhirnya membuat Doraemon harus kehilangan kedua telinganya. Mungkin ini kenapa Doraemon takut sama tikus ya? Ternyata dulunya Doraemon bukan robot kucing berwarna biru loh, melainkan warna aslinya adalah kuning. Kok bisa berubah jadi warna biru? Ceritanya begini, setelah Doraemon tahu bahwa telinganya digigit tikus, Doraemon terus murung. Tidak tega melihat kakaknya yang terus murung. Adiknya, Dorami memberikan ramuan pembuat senang. Tapi yang diberikan Dorami ternyata adalah ramuan kesedihan. Alhasil setelah meminumnya, Doraemon semakin sedih dan ia pun terus menangis, sehingga warna kuning pada tubuhnya pun luntur dan menjadi warna biru. Pernah nggak sih kalian penasaran? Sebenarnya kantong ajaib Doraemon yang kecil itu bisa menampung berapa banyak alat? Pasti kamu sulit untuk percaya. Kantong ajaib Doraemon sekecil itu bisa menampung hingga 4.500 alat. Termasuk juga alat ajaibnya yang paling terkenal seperti pintu kemana saja dan baling-baling bambu. Fakta berikutnya adalah tangan Doraemon bentuknya bulat dan tidak ada jari. Tapi kok bisa memegang barang? Jawabannya karena tangan Doraemon memiliki kekuatan adhesif dan vakum yang luar biasa sehingga benda apapun dapat menempel di tangannya. Dan fakta terakhir yang bikin kaget adalah ternyata Doraemon juga punya pacar dari abad 22 loh, namanya Nora Miyako. Tapi kisah cinta Doraemon nggak berjalan mulus. Nora Miyako memutuskan hubungan mereka setelah telinga Doraemon hilang karena digigit oleh tikus, karena merasa Doraemon terlalu pendek untuknya. Itulah beberapa fakta unik tentang Doraemon. Gimana kalian suka atau tidak? Yuk lanjut ke tokoh kartun berikutnya. Tebak nama ketiga.
Tokoh ketiga ini adalah seekor bebek. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Apakah kamu menjawab Donald Bebek? Betul sekali. Siapa yang tak tahu tokoh kartun Donald Bebek? Bebek berbaju biru yang bawal dan kerap emosi ini telah puluhan tahun mewarnai masa kanak-kanak kita penuh canda tawa dan keceriaan. Namun di balik tingkah lakunya yang kadang mengesalkan tapi menggemaskan, ada banyak fakta menarik dari tokoh Donald Bebek ini. Yuk kita simak. Banyak yang percaya bahwa Donald Bebek mengalami buta warna sebagian. Hal ini terungkap dalam salah satu cerita di judul Daniel Gets Drafted, yang mana Donald Bebek harus melakukan tes warna untuk bergabung ke militer. Saat melalui tes, Donald salah menyebutkan kartu bertuliskan warna biru menjadi warna hijau. Fakta berikutnya adalah ternyata Donald Bebek punya saudara kembar yang bernama Dumbela yang bekerja sebagai astronot. Dumbela sendiri punya 3 anak kembar bernama Quick, Hua, dan Kue. Karena dia harus bekerja, Dumbela pun menitipkan ketiga anaknya kepada saudaranya Donald. Itulah kenapa kita sering melihat Donald merawat Quick, Kua, dan Kue. Donald Bebek mempunyai seorang pacar bernama Daisy Bebek. Tidak seperti Donald yang cenderung pemarah dan ceroboh, Daisy memiliki sifat yang lebih feminin dan manis. Donald sering kali berusaha untuk menarik perhatian Daisy dengan cara-cara yang unik. Misalnya saja dengan memperlihatkan keahliannya dalam menari atau dengan memberikan hadiah-hadiah yang lucu. Meskipun seringkali berakhir dengan kekacauan dan keributan, Donald dan Daisy selalu berhasil menyelesaikan masalah yang mereka hadapi bersama-sama. Itulah beberapa fakta singkat tentang Donald Bebek. Yuk kita lanjut ke tokoh kartun yang keempat. Tebak nama keempat. Tokoh keempat ini adalah sebuah bus berwarna biru. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Ya, betul sekali, jawabannya adalah Tayo. Siapa yang tidak kenal Tayo? Si bus berwarna biru yang lucu dan ramah. Berbagai petualangan dan tingkah laku Tayo bersama kawan-kawannya yang sangat lucu dan imut ini kerap menarik perhatian kita. Ingin tahu fakta menarik apa saja dari kartun Tayo? Yuk kita simak bersama. Karena keramahannya, Tayo memiliki banyak teman. Ada 3 teman Tayo yang selalu bersama. Dia adalah Lani si bus kuning, Rogi si bus hijau, dan Gani si bus merah. Mereka selalu memberikan bantuan satu sama lain meski memiliki sifat yang berbeda. Mereka juga selalu bermain bersama dan mengingatkan saat ada yang melakukan kesalahan. Tapi tahukah kamu tidak semua tokoh di film Tayo berbentuk bus, tetapi ada mobil lainnya. Seperti taksi warna oranye bernama Nuri, mobil polisi bernama Pet, minibus klasik warna biru muda bernama Bongbong, dan mobil pembersih warna kuning bernama Ruby. Tayo punya keunikan yang bisa membuat orang-orang tertawa. Keunikan tersebut adalah buang angin atau kentut. Saat kentut, wajah Tayo juga berubah menjadi merah. Fakta terakhir adalah tokoh Tayo mengajarkan perilaku yang baik, bagaimana bertanggung jawab, cara menanggulangi kesalahan, selalu bersikap ramah, semangat dan setia kawan. Gimana nih teman-teman? Apa kamu kagum dengan sosok tokoh Tayo dan teman-temannya? Tulis di komentar ya. Kita lanjut ke tokoh kartun berikutnya. Tebak nama kelima. Tokoh kelima ini adalah seekor ikan badut. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Apakah kamu juga menjawab Nemo? Kalau iya berarti benar. Tahukah kamu ada beberapa fakta menarik dari tokoh-tokoh yang ada di film Finding Nemo? Yuk kita simak. Semua ikan badut seperti Marlin dan Nemo terlahir jantan. Mereka dapat berubah kelamin jika pasangan betina mereka mati. Dory adalah seekor ikan beletang. Ikan ini beracun dan memiliki sepasang duri berbisa di ekornya.
Bill, salah satu tokoh di film Finding Nemo, adalah ikan Moorish Idol yang hidup di area terumbu karang dan mempunyai sirip punggung yang sangat panjang. Sebagai seekor ikan Royal Grama, kombinasi warna ungu pada tubuh depan dan kuning di bagian ekor gurgel begitu cantik. Makanan udang pembersih seperti shark adalah parasit dan jaringan mati dari ikan lain. Keberadaan Bubbles, yaitu seekor ikan yellow tang, sangat penting karena ia gemar memakan alga yang kerap menutupi koral. Meskipun kecil, striped dam shellfish menjadi agresif saat beranjak dewasa. Harus hati-hati sama si Dabney. Bruce berjanji untuk tak memakan ikan. Padahal hiu putih adalah predator tingkat atas yang kerap memangsa ikan. Kantung pada mulut najol si burung pelikan bukanlah untuk menyimpan ikan, melainkan sebagai alat bantu dalam menangkap mangsa. Gurita flapjack layaknya Pearl berbeda dengan gurita biasa. Mereka tak mampu berkamuflase. Itulah fakta-fakta menarik dari karakter yang ada di film Finding Nemo. Menarik bukan? Yuk kita lanjut ke tokoh kartun yang keenam. Tebak nama keenam. Tokoh keenam ini adalah dua anak kembar. Pasti kalian tahu jawabannya. Aku kasih waktu 10 detik buat menebak ya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah Upin dan Ipin. Upin dan Ipin adalah anak kembar yang hidup bersama nenek dan kakaknya. Mereka pun mempunyai banyak teman dengan karakter berbeda. Tapi tahukah kamu ada beberapa fakta dari film Upin dan Ipin yang jarang diketahui? Apa saja itu? Yuk kita simak. Dari awal penayangan sampai sekarang, tokoh Upin dan Ipin digambarkan berkepala botak. Hanya Upin yang punya rambut sehelai. Ternyata hal itu sengaja untuk menghemat biaya produksi loh. Kita hanya mengenal mereka dengan sebutan Upin dan Ipin, tapi apakah kalian tahu nama lengkapnya? Ternyata, nama lengkap Upin adalah Arifin bin Abdul Salam, sementara Ipin adalah Arifin bin Abdul Salam. Orang tua Upin Ipin diceritakan meninggal sejak awal. Konon, mereka meninggal karena sebuah kecelakaan. Salah satu karakter yang muncul di serial ini adalah Tok Dalang. Nama asli pria tua ini adalah Haji Senin bin Kamis. Sementara nenek Upin dan Ipin kerap dipanggil dengan sebutan Opa saja. Nah, nama lengkapnya sendiri adalah Siti. Karakter Upin dan Ipin dibuat kembar karena mencerminkan karakter Malaysia. Ini menunjukkan Malaysia sebagai negara kembar Sabah dan Sarawak. Soundtrack dengan judul Sahabat Selamanya ternyata buatan musisi Indonesia, yakni band Padi. Alasannya karena ingin memperlihatkan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Itulah fakta unik dari Upin dan Ipin. Masih ada fakta unik apa lagi ya? Kalau kamu tahu tulis di komentar ya. Yuk kita lanjut ke tokoh kartun terakhir. Tebak nama ketujuh. Tokoh kartun terakhir ini adalah seorang gadis kecil yang suka berpetualang. Yuk coba tebak dalam 10 detik. Ya, benar sekali kalau jawaban kamu adalah Dora. Siapa yang tidak tahu dengan kartun Dora the Explorer? Kartun yang menceritakan tentang petualangan gadis kecil bernama Dora dan sahabat monyetnya bernama Boots. Namun di balik keseruan kartun ini, ada beberapa fakta menarik yang wajib kalian ketahui tentang tokoh Dora. Yuk kita simak. Kepala Dora besar karena dia mengidap hidrosefalus di mana dia tidak bisa berpikir dengan jelas. Hidrosefalus adalah kondisi menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Dora berteman dengan monyet, karena itu sebagai penunjuk jalan supaya dia tidak salah arah. Dora selalu membawa peta karena dia tidak pernah bisa hafal jalan dan tempat di sekitar karena penyakit dia itu. Kenapa Dora sering ngomong bisa bicara lebih keras? Ternyata Dora mengalami gangguan pada organ telinganya, sehingga dia agak susah untuk mendengar. Gelang kuning yang Dora pakai adalah alat pelacak. Jadi seandainya Dora hilang, ia bisa dicari dengan mudah.
Itulah fakta menarik tentang Dora. Benar gak ya itu? Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi bagaimana menurut kamu tentang fakta unik dari 7 tokoh kartun terkenal tersebut? Mana yang menarik buat kamu? Tulis di kolom komentar pendapat kamu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.